yaitu Bang Irfan Pulungan. Biasanya beliau ini adalah praktisi hukum. Biasanya kalau orang hukum itu bicaranya padat, singkat, dan melekat. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih, moderator. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih telah diundang untuk dapat berpartisipasi dalam bedah buku ini. Saya mengucapkan apresiasi yang sangat luar biasa kepada Mas Awik, Bro Awik ini. Saya lihat beliau sangat produktif. Ya, setahun 2 tahun ini telah menerbitkan buku. Dalam catatan saya sudah ada sekitar 3-4 buku ya. Yang itu mungkin berkisar juga terhadap persoalan-persoalan demokrasi yang ada di Indonesia, baik itu masalah pilkada, ya, pembahasan undang-undang pemilu, dan ini terakhir masalah pemilu serentak. Gitu. Ini suatu masukan dan suatu pengetahuan. Suatu masukan dan suatu pengetahuan bagi kita semua, ya, informasi dalam buku ini. Ini pasti sebagian besar juga pengalaman Mas Awik di Komisi 2 pada saat itu dan terlibat di pansus pemilu, bagaimana bisa menggodok atau menggolkan RUU pemilu pada saat itu. Yang kita ketahui pasti banyak perdebatan di antara partai-partai politik, ya, yang mempunyai kepentingan. Nah, kedua adalah pemilu kemarin itu, pemilu 29, kita lakukan secara serentak. Ini akibat adanya, kalau tidak salah saya, akibat adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi, ya, oleh kelompok masyarakat untuk bagaimana pemilu di Indonesia ini dilakukan secara serentak. Pada saat itu diinginkan pada tahun 2014, tapi tidak terlaksana karena belum adanya kesiapan dari penyelenggara pemilu dan pemerintah untuk bisa melaksanakan pemilu serentak. Maka disepakati pada tahun 2019 yang lalu. Banyak fenomena yang terjadi memang di pemilu 2019 serentak kemarin. Digabungkannya waktu antara pemilu legislatif dan pemilu presiden. Ini saya rasakan sendiri. Saya juga sebagai caleg pada saat itu dan sebagai tim kampanye nasional 01 pada saat itu, luar biasa konfliknya di masyarakat yang bisa kita lihat dan kita saksikan bersama. Rasa-rasanya pemilu legislatif itu, benar kata Mas Awik tadi, tidak begitu dominan muncul di publik atau di konstituen kita, untuk bisa bagaimana kita mengajak konstituen, bagaimana kita bisa memberikan pemahaman tentang apa misalnya keinginan sebagai seorang anggota DPR, ya, caleg tersebut, untuk mengkampanyekan dirinya, mengkampanyekan partai politiknya, agar bisa dapat dipilih. Tapi lebih dominan itu adalah wacana atau perdebatan tentang masalah Pilpres 01 atau 02. Jadi kampanye-kampanye tentang perdebatan tentang pileg ini saya rasa tidak begitu kuat mendominasi di publik, agar misalnya pemilih itu bisa memahami. Daerah saya pada satu dapil saya di Gorontalo mungkin tidak terlalu berbeda dengan Bu Awik di Madura, ya, karena tingkat pemilihan sana itu lebih homogen, lebih banyak masyarakat muslimnya, jadi lebih kecenderungan terhadap persoalan-persoalan isu-isu tentang agama itu lebih dominan, politik identitas itu lebih dominan, gitu. Jadi ketika saya turun sewaktu-waktu ke dapil, ya, lebih banyak mereka mengatakan, kenapa Bapak ikut menjadi tim kampanye nasional? Nah, itu suatu jawaban yang agak sulit ya sampaikan, ya kan? Apalagi ya isu-isu yang muncul pada saat itu di Pak Jokowi itu kan tetap menjadi isu-isu pada saat 2014 kampanye, ya.
Pak Jokowi PKI, Pak Jokowi antek asing, Pak Jokowi bagian dari asing ASEAN. Nah, 3 poin itu yang terus mendominasi pada apa namanya wacana-wacana yang ada di masyarakat. Makanya kami lebih banyak ya untuk menghadapi masalah-masalah hoax ini di publik. Dalam catatan saya pada saat itu sebagai Direktur Hukum dan Advokasi TKN, lebih kurang ada sekitar puluhan ya, mungkin sampai 50-an laporan pengaduan yang kami lakukan, baik itu di Bawaslu, Kepolisian, Bareskrim, di apa namanya di KPAI, eksploitasi terhadap anak, bahkan di Dewan Pers. Ada 2 media massa, satu media massa cetak dan satu media massa online yang kami laporkan terhadap pemberitaan yang sungguh-sungguh itu hoax benar-benar dan merugikan paslon kami 01 pada saat itu. Kami hampir mungkin setiap minggu atau setiap minggu lah melakukan laporan atau pengaduan ke Bawaslu. Makanya ketika Mas Afifuddin melihat, wah ini datang lagi nih Irfan ini. Jadi saya mungkin udah familiar di teman-teman staf pengaduan sana. Lu lagi katanya gitu. Jadi agak sedikit apa ya, kita memang teman-teman komisioner kayak Mas Afifuddin, Mas Bang Fred itu kan, melihat saya tuh mesem-mesem dia itu. Wah, ini bagian kerjaan saya ini. Tapi memang kita harus kasih kerjaan Bawaslu supaya dia bisa bergerak. Ya kan, mengawasi jalannya Pilpres ini atau pemilu ini gitu. Supaya memang eksistensi Bawaslu ini bisa dilihat masyarakat, Bawaslu bisa bekerja dan bisa memainkan perannya sebagai pengawas pemilu pada saat itu. Baik itu pengaduan yang kami sampaikan di tingkat nasional, lokal maupun di tingkat luar negeri. Kami pada saat itu membuat posko pengaduan, ya, posko pengaduan untuk Pilpres. Dalam catatan kami ada sekitar 25.000 pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan terhadap penyelenggaraan masalah Pilpres ini. Dan itu sudah kami sampaikan di Bawaslu gitu. Makanya Bawaslu juga terkaget-kaget, kok banyak sekali nih pengaduannya gitu. Sampai di luar negeri juga kami identifikasi secara menyeluruh tentang laporan-laporan pengaduan gitu. Nah, memang betul ke depannya kita harus bisa berpikir lebih objektif tentang persoalan pemilu ini ya. Saya setuju tadi dikatakan di awal ya oleh Mas Awi dan Bang Ilham juga tentang undang-undang pemilu ini yang sekarang lagi masuk dalam balik ya, prolegnas prioritas untuk secepatnya disahkan. Karena memang kita butuh waktu yang cukup ya, butuh waktu yang panjang untuk melakukan sosialisasi tentang undang-undang pemilu ini. Kalau kemarin itu kan kita tidak punya kesiapan yang cukup matang ya, apalagi kita tidak punya pengalaman untuk melaksanakan pemilu serentak yang digabungkannya pemilu legislatif dengan pemilu presiden. Dari segi waktu juga pada hasil penghitungan suara itu sangat luar biasa sampai dini hari di setiap TPS melakukan penghitungan suara. Nah, hal-hal seperti inilah yang mungkin menjadi kajian bersama untuk bisa mengakomodir persoalan-persoalan yang ada pada saat pemilu 2019. Kedepannya bisa kita revisi atau kita perbaiki untuk lebih baik gitu. Lebih cepat, lebih baik supaya semuanya peserta pemilu dan penyelenggara pemilu juga bisa lebih maksimal untuk bagaimana menjalankan peraturan-peraturan atau amanat dari undang-undang pemilu yang ke depannya gitu. Yang kedua dalam catatan saya adalah buku ini tentunya menceritakan secara komprehensif tentang pengalaman sosok Bro Awi ini ya. Dia sebagai legislator ya, penyusun undang-undang dan pengalaman dia sebagai caleg di lapangan.
tentang bagaimana fenomena masyarakat terhadap masalah-masalah demokrasi yang kita hadapi bersama. Pembelajaran politik, edukasi politik kepada masyarakat haruslah memang kita berikan sedini mungkin, ya, supaya memang masyarakat ini bisa mengetahui tentang arti pentingnya sebuah pemilu sebagai demokrasi di kita, gitu. Agar komunikasi yang terbangun tadi yang dibilang Bang Alwan itu kajian-kajian atau dialog yang terbangun itu bukan semata-mata dalam tataran pragmatis, tapi dalam tataran bisa dalam konsep atau bisa memberikan arah perubahan, apakah itu terhadap diskusi-diskusi di tingkat lokal, ya, kebutuhan-kebutuhan masyarakat di tingkat lokal, konstituen di daerah-daerah dapil pemilihan, atau secara luas lagi tentang pembangunan republik ini. Nah, itu yang juga saya lihat tentang kemarin fenomena terjadi pada pemilu kita serentak ini. Walaupun tadi saya katakan belum punya pengalaman secara berarti, tapi kita cukup membanggakan, tidak ada konflik yang sangat gesekan yang sangat fisik yang begitu luas, ya, walaupun dalam debat-debat debat-debat di lapangan itu bisa terjadi, tapi bisa diminimalisir dan bisa diselesaikan lah. Karena saya yakin dan percaya, ya, kultur masyarakat Indonesia ini, ya, kultur dan budaya masyarakat kita ini, perbedaan itu dalam satu musyawarah, gitu. Berbeda misalnya pemilu-pemilu yang terjadi di luar negeri sampai terjadi chaos, ya, yang membuat dan merugikan rakyat dan negara itu sendiri. Nah, makanya ke depan mungkin rekomendasi saya, bagaimana dalam rancangan undang-undang pemilu ini ke depannya untuk bisa dipastikan antara kepentingan pemilu presiden dan kepentingan pemilu legislatif. Apakah selama ini kan ada wacana untuk dipisahkan waktunya agar tidak terjadi benturan lebih kuat lagi di masyarakat. Jadi masyarakat itu sebagai pemilih, sebagai konstituen benar-benar bisa memahami tentang fungsi kedudukan itu pemilu legislatif dan pemilu presiden, dan dia bisa menentukan pilihannya, apakah itu calon legislatifnya dan presidennya ke depannya. Jadi tidak lagi wacana yang menghangat terhadap persoalan-persoalan masalah pilpres, gitu. Yang kedua, mungkin juga bisa dipikirkan nanti Bang di KPU Bang Ilham, ya, mungkin nggak misalnya kalau calon pilpres itu, calon presiden itu, ya, itu jangan dua pasang calon, gitu, karena akan menimbulkan polemik lagi di masyarakat, dan itu pengalaman kita kemarin sangat luar biasa. Setidak-tidaknya 3 pasang calon saja, gitu, atau bagaimana caranya supaya ini tidak menjadi dua pasang calon, agar kompetisi itu, kalau semakin banyak calon kan kompetisi itu akan semakin lebih fair, ya. Masyarakat juga semakin lebih melihat tentang calon-calon yang ada, gitu. Itu mungkin menjadi catatan kita bersama. Mungkin bisa buat semacam poin atau pasal dalam undang-undang nanti, ya, setidak-tidaknya pasangan calon presiden itu lebih dari 2 pasang calon, atau bagaimanalah kalimat narasinya supaya memang tidak terjadi pertarungan yang lebih kuat di kelompok masyarakat kita ini. Nah, dalam catatan saya juga dalam buku ini juga membahas tentang masalah-masalah yang ada pemilu kemarin, khususnya tentang masalah hoax. Ini masalah hoax ini luar biasa memang kami hadapi, ya. Lebih banyak itu persoalan hoax itu yang muncul adalah persoalan hoax berkaitan dengan pilpres. Jarang sekali persoalan hoax tentang masalah caleg atau pileg.
Bahkan saya masih ingat itu ada satu calon yang dicoret calon legislatif di daerah DKI yang apa namanya, dia itu masalah pemalsuan ijazah itu. Nah, itu tidak begitu kedengaran di publik, ya. Nah, ini seharusnya ke depan itu harus bisa kita lebih cermat ya tentang masalah-masalah pemberitaan-pemberitaan di media ini. Nanti juga saya juga bisa berharap ya dalam susunan RU nanti ini untuk lebih juga memberikan masukan tentang kampanye-kampanye apakah itu dialogis ya ataupun kampanye massal untuk tidak memberitakan masalah-masalah hoax. Kan kita sempat saling berbeda pendapat, berbeda keyakinan, bahkan di antara kita saling saling berdebat. Kita bahkan di setiap keluarga itu bisa ada satu keluarga itu berkelahi dalam tanda petik ya terhadap pilihan demokrasinya gitu. Nah, persoalan hoax ini juga menjadi catatan kita nanti ke depannya agar nilai-nilai kualitas pemilu itu bisa lebih baik ya dan bisa terukur gitu. Kampanye hoax itu kan kemarin diawali dengan Ratna Sarumpait yang dia dilakukan penyiksaan, padahal tidak adanya 7 kontainer, ya kan. Yang kedua masalah tentang emak-emak di Kerawang dan di Goa itu. Nah, semua itu mengkerucut kepada satu sosok calon gitu. Nah, itu yang memang harus kita benahi bersama supaya komunikasi atau edukasi ke masyarakat itu memberikan hal yang positif, tidak memberitakan atau menyampaikan hal-hal yang negatif gitu. Catatan saya lain di dalam buku ini adalah kita merasa bangga dan luar biasa pada pemilu serentak kemarin ternyata animo atau minat dari pemilih itu sangat luar biasa. Ya, apalagi saya melihat keinginan pemilih atau responsif pemilih bahkan di luar negeri luar biasa meningkat ya. Kemarin catatan kita bersama tingkat kepedulian publik atau masyarakat terhadap pemilu kemarin itu lebih kurang 81% ya. 80% ya. Nah, dan di masyarakat di luar negeri itu luar biasa, lebih dari 100% gitu tingkat kepedulian mereka. Bahkan sampai mengantri berjam-jam untuk mereka ingin ikut dan partisipasi dalam pemilu. Dan kami mendapat laporan tentang itu. Ya kan, malah kewalahan tingkat penyelenggara pemilu. Nah, ini harus perlu direspon positif oleh kita bersama agar memang kita menginginkan tingkat partisipasi dan masyarakat kita terhadap pemilu ini bisa berjalan dengan baik dan tingkat kepedulian publik terhadap pemilu bisa juga lebih baik itu. Tentunya kita menjaga kualitas pemilu ya agar demokrasi di kita ini di Indonesia ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, resistensi yang terjadi pada saat pemilu kemarin itu memang harus kita menjadi catatan supaya tidak terjadi lagi. Saya melihatnya kemarin misalnya efek dari Pilkada DKI itu sangat luar biasa berpengaruh kepada pemilu serentak kemarin. Ya, betul tadi dikatakan di awal Mas Awi dan dibahas oleh senior kita Mbak Siti Juhroh, Mbak Wiwi, ya efek kutil jas itu tidak berpengaruh terhadap pemilu pilpres atau pemilu legislatif. Karena apa? Lebih banyak memainkan isu. Analisa misalnya pakar-pakar politik atau pakar-pakar publik kemarin itu katakan misalnya partai P3 atau partai PAN, partai PKS itu tidak lolos dalam parliamentary threshold.
ternyata berhasil. Bahkan misalnya PKS yang lebih sering memainkan politik identitas dia, ya, dia hari ini melampaui target dari prediksi pengamat, ya kan? PAN juga yang kemarin diprediksi tidak lolos dalam parliamentary threshold ternyata bisa lolos. Nah, saya rasa memang model kampanye tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat itu menjadi bagian dari strategi sebagian partai politik. Ini menjadi catatan kita bersama juga, khususnya juga di P3, bagaimana kita bisa mengemas ke depannya isu-isu strategi apa yang memang bisa laku, dijual, tanda petik, terhadap konstituen yang ada di daerah. Berikutnya memang dalam catatan saya, kita harus lebih aware ya, lebih mengedepankan tentang persoalan-persoalan yang sifatnya teknis di lapangan, itu menjadi catatan saya. Memang tadi disampaikan oleh misalnya Mas Ilham tentang penyelenggara pemilu yang apa namanya sangat pendeknya waktu pemilu ini dari disahkannya undang-undang pemilu sampai dengan pelaksana pemilu, bahkan tadi disampaikan masih ada penyelenggara pemilu yang beberapa hari menjelang pemilu dilakukan itu baru terbentuk. Nah, hal-hal seperti ini sebenarnya kita menginginkan ke depannya untuk bisa dievaluasi supaya penyelenggara pemilu juga bisa lebih cakap, lebih capable akan tugas dan fungsinya gitu. Ya. Persoalan-persoalan misalnya dalam tanda petik ya, bisa saya katakan main mata terhadap penyelenggara pemilu, itu bisa kita evaluasi bersama, apakah politik uang ya, atau persoalan misalnya persaudaraan, kedekatan antara peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu, itu menjadi catatan kita juga bersama. Ya, ada orang misalnya kita melihat balihonya nggak ada di area konstituen atau dapil dia, tapi ternyata dia bisa menang dan mendapatkan suara di TPS-nya gitu. Nah, ini kan suatu jurus ilmu yang luar biasa juga. Kita bisa melihat bagaimana caranya gitu. Balihonya nggak pernah ada, dia tidak pernah turun kampanye dialogis maupun kampanye tatap muka di publik, tapi suaranya di beberapa TPS besar gitu. Nah, ini yang menjadi catatan kita juga, kecurigaan kita terhadap persoalan-persoalan yang ada. Saya rasa itu catatan kita, catatan saya ya. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tinggi atas buku ini, luar biasa. Produktivitas Mas Awik ya. Ternyata di masa pandemik ini dia lebih produktif menyusun buku ini, sangat perlu kita contoh bersama ini. Jadi tugas dia sebagai anggota legislator di DPR tidak mengurangi niatnya untuk bisa menulis buku yang luar biasa ini. Salam saya juga kepada para narasumber, Mbak Siti Juro, ini senior, hormat senior, Mas Hafib. Kita bisa sekarang ini udah bisa kontak lebih luas ya. Kalau kemarin agak dibatasi dengan persoalan-persoalan etika gitu. Mas Ilham dan Bang Alwan, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.